Selamat malam, Shalom, Bapak-Bapak yang berbahagia. Kita kembali bersama bersekutu dalam ibadah Pelkat PKB Jemaat Irene malam hari ini. Baiklah, Bapak-Bapak, sebelum kita mulai ibadah kita, saya mengajak Bapak-Bapak untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama akan menyanyi lagu Mars Pelkat PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama Injil Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita masuk di dalam ibadah. Allah penyelamat dan pemberi berkat telah memilih dan memelihara kita hingga sebagaimana kita ada saat ini. Tuntunannya pasti di tengah gurun dunia. Karena itu hendaklah kita terus sujud menyembah Allah serta bersyukur dan bersaksi atas kasih yang Ia berikan. Dengan rasa syukur dan sukacita kita datang beribadah kepadanya. Marilah kita menghadap Allah dengan mengangkat pujian. Saya mengundang Bapak-bapak untuk kita menyanyi dari Kidung Jemaat 16 ayat 1 dan 2, Ya Khalik Semesta. Mari Bapak-bapak kita berdoa untuk ibadah kita. Ya Bapa Maha Kuasa, Maha Kasih, terima kasih untuk kehidupan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, kaum Bapak, dalam keadaan yang pandemi. Kami masih bisa beribadah walaupun secara streaming ya Tuhan. Dan juga kami masih Tuhan berikan kesehatan. Kami merasa syukur ya Tuhan. Kami juga boleh melakukan segala karya dalam tugas kehidupan kami sebagai
bapak-bapak bertanggung jawab dalam rumah tangga. Itu semua adalah berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu ya Tuhan, kami hendak memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan di dalam ibadah ini. Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Tuhan juga memberkati Bapak Yakub saya yang akan membawakan firman dalam ibadah malam ini. Tuhan pimpin beliau sehingga apa yang Tuhan sampaikan lewat Bapak dapat memberikan berkat kepada kami semua kaum Bapak. Terima kasih Bapak, inilah doa kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya mengundang Bapak-Bapak untuk kembali kita mengangkat Mazmur pujian secara berbalasan dari Mazmur pasal 8 ayat 2 dan 3. Kita mulai. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Demikian saya persilakan Bapak-Bapak untuk duduk kembali dan kita akan sambut dengan pujian nyanyian Kidung Jemaat 16 ayat 3. Ya Khalik semesta. Datang ya Roh Kudus dan hati umatmu, yakinkanlah dengan kuasa-Mu, pimpin jemaat-Mu di sukacita-Mu, tinggal serta. Selamat malam Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk dalam pelayanan firman. Untuk itu mari kita mempersiapkan bacaan kita malam hari ini yang terambil dalam 2 Tawari pasal 18. 2 Tawari pasal 18 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-34. Biarkan Alkitab terbuka dan mari kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha berkuasa, ya Kristus pengasih, karuniakanlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami mendalami segala kekayaan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan hidup kita beriman. Amin. Saya undang Bapak-Bapak sekalian bangkit berdiri. Kita akan membaca 2 Tawari pasal 18 ayat yang ke-23 yang mengatakan, sesudah itu tampillah Zedekia bin Kanaana, ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara padamu? Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas, anak raja. Dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara
dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit, sampai aku pulang dengan selamat." Tetapi jawab Mika, "Jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaranku." Lalu disambungnya, "Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian." Sudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda, ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu, lalu menyamarlah Raja Israel." Kemudian mereka masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian, "Janganlah kamu berperang melawan sembarangan orang, melainkan lawan Raja Israel saja." Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, "Itu Raja Israel." Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukan Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka." Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ada masalah, lalu kita bertanya kepada teman atau saudara, pasti kita akan menginginkan pertanyaan itu sesuai dengan harapan yang akan kita tanyakan. Tetapi terkadang kalau kita bertanya, jawabannya jujur, tapi di hati kita nggak cocok. Nggak begitu. Tapi rupanya jawaban itu dapat memperbaiki kehidupan kita untuk kelanjutan di masa depan atau kelanjutan kehidupan kita. Kalau jawaban itu bohong, itu menyenangkan hati kita. Nah, ini jawabannya aku mau. Tetapi jawaban itu melukai hati kita dan kita tidak akan hidup bersama dengan Tuhan. Karena jawaban hanya menyenangkan hati kita saja. Nah, bacaan malam hari ini pun demikian. Dengan seorang yang bernama Ahab. Ahab ini kehidupannya hanya mementingkan diri sendiri. Dia tidak pernah mengikuti perintah Tuhan. Walaupun kadang-kadang dia sudah diberi informasi atau diberi perkataan bahwa engkau jangan begini, nanti kau akan celaka. Tetapi dia tidak mau dengar. Dan diceritakan malam hari ini bahwa ada cerita bahwa Raja Yosafat dan Raja Ahab itu adalah besan. Mereka, Ahab mengajak Yosafat untuk bergabung untuk memerangi daerah yang bernama Ramot Gilead. Mereka bersama-sama ingin memerangi Ramot Gilead. Tetapi karena Raja Yosafat ini setiap
kehidupannya dengan Tuhan, dia tidak langsung mengatakan iya. Dia hanya mengatakan, mari kita bertanya kepada Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Lalu Raja Ahab memberikan penasihat-penasihatnya atau nabi-nabi. Kalau di Alkitab diberikan ada 400 nabi-nabi palsu ini untuk memberikan wejangan bahwa raja ini bertanya, bolehkah aku ke Ramut Gilead itu untuk berperang? Nah, karena penasihat-penasihat ini adalah penasihat-penasihat palsu, nabi-nabi palsu, mereka hanya menyenangkan diri mereka sendiri. Mereka memberi jawaban kepada raja bahwa ya, engkau akan menjadi raja dan Ramut Gilead akan jatuh ke tanganmu. Kalau kita mencoba membaca di ayat 23. Sesudah itu tampillah Zedekiah bin Kanaa, menamparlah pipi Mika serta berkata, bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Padahal Raja Ahab sudah tahu kalau Mika ini adalah benar. Nah, pembacaan kita malam hari ini mau mengatakan bahwa jangan pernah bermain-main dengan Tuhan. Kalau bahasanya orang zaman sekarang, menikunglah. Tetapi karena Ahab tidak mau mendengar dan tidak peduli dengan omongan dari Nabi Mika yang diminta oleh Yosafat, dia tetap berperang. Bahkan Yosafat pun diusir karena Nabi Mika ini tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan hati raja, selalu bertolak belakang. Makanya dikatakan pada ayat 25, berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali ke Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas anak raja. Bapak-bapak sekalian perhatikan pada ayat yang ke-26. Beginilah titah raja, masuklah orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Ayat 20 dikatakan, tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaranku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Sudah diberi peringatan. Bahkan dia bilang katanya, nggak benar itu. Dia lebih baik mendengarkan 400 nabi daripada satu orang. 400 lawan 1. Dia karena kehidupannya di luar Tuhan, ya dia akan milih ini yang 400. Yang satu ini nggak ada apa-apanya menurut dia. Lalu berangkatlah mereka berperang ke Ramut Gilead. Di sini kita melihat kelicikan daripada Raja Ahab. Di sini kita melihat bahwa Raja Ahab tidak memperdulikan, tidak memahami arti daripada perkataan dari Nabi Mika. Jangan berperang, kamu nanti akan mati. Tetapi dia tidak mengindahkannya. Kelicikan daripada Ahab adalah dia memberikan semua kekuasaannya kepada Raja Yosafat dengan harapan bahwa Raja Aram akan mencari raja. Dia sudah tahu bahwa Raja Aram ini akan mencari dia. Makanya dikatakan dalam ayat yang 30, adapun Raja Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, demikian, janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel. Jangan melawan sembarang orang. Yang dikejar hanya Raja Israel. Raja Ahab sudah tahu.
Raja Ahab sudah tahu kalau dia akan dikejar. Makanya dia mempunyai kelicikan. Dia suruh Raja Yosaf yang akan menjadi ketua dari pemimpin ini. Dia pakai baju kebesarannya. Dan dia masuk ke dalam, Raja Ahab masuk ke dalam perang bersama-sama dengan prajurit-prajurit yang lain. Bapak-bapak sekalian, apapun kelicikan yang dilakukan oleh Ahab tidak bisa mengelabui Tuhan. Dia mencoba memutarbalikkan fakta. Dia mencoba mengalihkan perhatian bahwa dengan gayanya, dengan kelicikan pola pikirnya, dia akan selamat. Tidak demikian bagi Tuhan. Kalau kita baca lagi ayat yang ke 33, ayat yang 30, kita lihat, baca lagi. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Kalau kita bayangkan, begitu banyak orang, begitu banyak prajurit, orang memanah dengan sembarangan, dikatakan dengan sembarangan. Tetapi dari segitu banyak prajurit, panah itu bisa mengenai Raja Ahab. Kalau kita pikir, bukan sembarangan. Tuhan sudah mengatur semuanya. Tuhan sudah memberikan pelajaran kepada Ahab. Biarpun kau atur sebagaimana, Tuhan tahu. Sedetil apapun yang engkau lakukan, sedetil apapun rencanamu, Tuhan tahu. Dan Tuhan menjawab semua apa yang dia lakukan. Raja Yosafat ketika dia mau ditangkap, dia berteriak kepada Tuhan. Tuhan menolong dia. Dan para panglima dan prajuritnya melepaskan Raja Yosafat. Itu adalah kehidupan yang diam di dalam Tuhan. Lalu apa yang kita dapat daripada cerita ini, Bapak-bapak sekalian? Yang kita mau dapat adalah ada 3 poin yang saya mau katakan kepada Bapak sekalian, bahwa hidup ini yang pertama adalah hati-hati membohongi Tuhan. Hati-hati bermain dengan Tuhan. Kita punya rencana sedetil apapun. Kita punya permainan sedetil apapun, sepintar apapun kita. Kalau tidak melibatkan Tuhan, rencana itu tidak akan berjalan dengan baik. Kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari rencana kita. Tapi kalau tidak mengikut sertakan Tuhan, sia-sialah kehidupan kita. Yang kedua, hati-hati terhadap roh-roh jahat, roh-roh dusta yang menyamar sebagai roh Tuhan. Kita lihat pada ayat 19 sampai 22. Bagian firman ini mau mengatakan bahwa banyak roh-roh duniawi yang menyamar menjadi roh Allah, tetapi kehidupan mereka tidak sama. Kalau Bapak-bapak sekali lagi kita mencoba mundur, kita baca pada ayat-ayat yang dari 20 sampai dengan ayat yang ke-21, 22, di situ dikatakan bahwa kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabi. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabi
ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Jadi nabi yang 400 itu semuanya adalah nabi-nabi dusta. Memang sudah sedemikian dibuat untuk melihat apakah Raja Ahab ini mempercayai satu orang yang bernama Mika atau 400 nabi-nabi ini yang nabi palsu. Kalau hidup di luar pada Tuhan, demikian Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak sekalian, bahwa hidup kita harus tetap di dalam Tuhan. Jangan bermain-main dengan Tuhan, dan jangan pernah percayakan roh-roh pendusta yang menyamar sebagai roh-roh pada Tuhan. Lalu yang ketiga, jangan main-main dengan kehendak Tuhan. Kita baca dalam ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Ahab melakukan permainan dengan Tuhan. Ahab berpikir kalau dia menyamar menjadi prajurit, Ahab akan menang, tidak ketahuan. Dan ucapan Nabi Mika itu terbukti. Sebetulnya Ahab tahu kalau dia akan mati kalau dia berperang, dia melawan, dia tahu sebetulnya. Tetapi kalau dia tidak mau mendengar dan dia tidak mengindahkan, dan Yosafat mendengar akan perintah Tuhan, akhirnya dia selamat. Dengan Ahab tidak demikian. Nah, Bapak sekalian, mari kehidupan kita sebagai kaum bapa. Kalau saya mau mengatakan bahwa bacaan malam hari ini tuh cocok sekali dengan kita para kaum bapa, karena kita adalah sebagai pemimpin di rumah tangga kita masing-masing. Segala sesuatunya kita memimpin ada rumah tangga. Kalau kita sendiri sebagai kaum bapak-bapak dan pemimpin di rumah tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, bagaimana kehidupan istri kita, anak-anak kita, kelanjutannya? Kalau kita sendiri sebagai pemimpin tidak melakukan dan mengindahkan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi malam hari ini, mari Bapak-Bapak sekalian, kami mau mengatakan jangan pernah bermain-main dengan Tuhan. Jangan pernah percaya dengan roh-roh dusta. Dan jangan main-main dengan kehendak Tuhan. Karena setiap kehendak Tuhan itu mendapatkan kebaikan untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita. Jadilah pemimpin yang takut akan Tuhan. Jadilah yang pemimpin yang selalu rendah hati. Dan jadilah pemimpin yang selalu bersama dengan Tuhan. Libatkan Tuhan di apapun yang kita akan lakukan. Karena dialah pemimpin kita yang sejati. Amin. Mari Bapak sekalian, kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 157 ayat 1 dan 2. Yesus terpuji Engkau. Yesus terpuji Engkau, Yesus terpuji, Yesus terpuji Engkau. Amin. Yesus terpuji Engkau, Yesus terpuji, Yesus terpuji Engkau. Firman ilahi yang dasar ciptaan, bagai manusia Kau sudah datang, agar manusia Engkau selamatkan. Yesus terpuji Engkau, Yesus terpuji, Yesus terpuji Engkau. Amin. Yesus terpuji Engkau, Yesus terpuji, Yesus terpuji Engkau.
Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Begitu baik Engkau memberikan firman Tuhan di malam hari ini Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik buat kami, menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah keluarga kami, untuk selalu dekat dengan Engkau, untuk selalu berkata yang baik, punya pikiran yang baik dan hati yang baik, dan jangan pernah mempermainkan Tuhan. Berikanlah kami kekuatan ya Tuhan Yesus sebagai kaum Bapa dalam kehidupan kami sebagai pemimpin dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Jadilah hidup kami selalu setia dan taat kepadamu saja Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi kaum bapak-bapak di GPIB Arena. Kiranya Tuhan mau menyertai mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam perjuangan untuk mencari nafkah bagi anak dan istri, bagi kehidupan mereka. Tuhan jawab atas permintaan mereka ya Tuhan. Kepadamu kami memohon Tuhan. Kami juga berdoa bagi pengurus-pengurus di setiap sektor. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka Tuhan, agar mereka dapat melakukan tugas sebagai pengurus sektor demi melayani umat-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kebaikan, kesetiaan pada mereka, agar mereka dapat melakukan tugas itu dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan tanggung jawab terhadap Engkau. Kami juga mau berdoa bagi hamba-hamba-Mu di GPIB Arena, Ketua Majelis Jemaat, Ibu Juliana Parapat Lende, Ketua Pendeta Jemaat Ibu Ana Leander Sairang, Ibu Pendeta Rondo. Engkau berkati mereka dengan masing-masing keluarga. Berikan yang terbaik buat mereka agar dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka sebagai hamba-hamba-Mu untuk melayani umat-Mu Tuhan. Berikan kemampuan untuk dapat melakukan itu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi pelkat-pelkat, ke-6 pelkat Tuhan. Berilah kekuatan Tuhan, berilah jamahan agar dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Gereja-gereja-Mu dimanapun berada, khususnya gereja Jemaat Arena ya Tuhan, berikan yang terbaik untuk gereja Jemaat Arena ya Tuhan, berserta dengan jemaatnya Tuhan. Bangsa negara kami dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih atas segala karya yang telah selesai, atas program yang akan kami buat Tuhan. Berikan yang kami yang terbaik ya Tuhan dalam tugas kami sebagai umat yang percaya kepada Engkau. Kami juga berdoa bagi asrama Arhanud Tuhan, pada komandan juga demikian. Jadilah tempat ini yang terbaik, agar rumah-Mu yang kudus ini tetap yang terbaik dalam kehidupan di lingkungan daripada asrama Arhanud ini Tuhan. Banyak hal yang akan kami sampaikan, banyak hal yang kami inginkan, tapi Tuhan lebih tahu daripada kami satu persatu. Yang sakit maupun yang ulang tahun semuanya kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa-doa permohonan kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan dengan penuh sukacita untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab, yaitu Mazmur pasal 56 ayat 13 dan 14 yang menyatakan, "Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu, sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan." Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Jemaat 288 ayat 1 dan 2. Mari puji Raja Surga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Raja semesta. Bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar damai. Puji Dia yang setianya ajaib. Mari Bapak-bapak sekalian, kita satu di dalam doa persembahan. Mari berdiri menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan. Pada kesempatan malam ini kami kaum Bapa memberikan persembahan. Semuanya adalah dari Tuhan sumbernya. Kami merasa syukur atas berkat kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan memberkati persembahan syukur ini menjadi suatu berkat dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amanat pengutusan. Bapak-bapak sekalian, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupanmu sehari-hari. Saya mengundang bapak-bapak sekalian tetap berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 415 ayat 1 dan 2. Gembala baik bersulingan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang putih jauh berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai
haus dan lesu. Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan segar. Bibinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cepat bening. Bapak sekalian, terimalah berkat yang hanya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibadah telah selesai, Tuhan memberkati.